Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Profesi Pengendali di Era Digital, Memahami Dampak Digitalisasi pada Peran Pekerjaan, Keterampilan, dan Kompetensi Pengontrol. Kelompok kami terdiri dari Anang Nur, NPM 191, Riflin Cesio, NPM 126, Muhammad Arif Putra, NPM 146, Rifki Izul Haq, NPM 203. Lanjut ke slide berikutnya. Jadi di slide ini ada bagian-bagian yang dijelaskan, yaitu yang pertama tentang pengantar, yang kedua latar belakang teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat perspektif media bisnis, yang kelima perspektif organisasi, yang keenam diskusi. Lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini yang pertama kali dibahas yaitu pengantar. Meningkatnya digitalisasi manufaktur dan lingkungan bisnis di seluruh industri. Hal ini mengarah pada pergeseran paradigma dalam harapan sehubungan dengan berbagai spesifikasi pekerjaan dalam organisasi. Jadi peran pengendali dan akuntan manajemen atau MA diharapkan sangat dipengaruhi oleh peningkatan digitalisasi dan otomatisasi proses bisnis, serta dengan pengenalan produk digital dan model bisnis yang benar-benar baru. Lanjut ke sebab selanjutnya, yaitu latar belakang teori. Jadi di sini 2.1 transformasi digital lingkungan bisnis. Jadi lingkungan bisnis telah mengalami proses transformasi yang sangat pesat, yang diharapkan tidak hanya menghasilkan perubahan model bisnis serta organisasi dalam proses kerja perusahaan, tetapi juga dalam hubungan di dalam tenaga kerja perusahaan. Terlepas dari jenis TIK yang diadopsi dalam lingkungan kerja, implikasinya bagi tenaga kerja organisasi serupa, kapasitas karyawan yang dibutuhkan untuk melakukan tugas rutin akan berkurang dan dapat digunakan di tempat lain. Bukti dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan digitalisasi, otomatisasi, dan perubahan teknologi telah menyebabkan pergeseran ke atas dalam struktur pekerjaan, yang pada gilirannya mengakibatkan perluasan pekerjaan dengan keterampilan yang lebih tinggi. Yang 2.2 mengubah peran profesi akuntansi, pengendali, dan manajemen. Seorang akuntan, manajemen, atau pengontrol mendukung dan memberi nasihat kepada manajemen organisasi dalam mewujudkan tujuan ekonomi, publik, dan atau keuangan mereka. Dukungan diartikan sebagai desain dan pemeliharaan sistem informasi akuntansi dan pengendalian manajemen, serta pengadaan dan distribusi informasi. Jadi ini ada kata-kata: you can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your presentation. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your presentation. Lalu untuk yang selanjutnya ada metode penelitian, yaitu memeriksa pola perdebatan tentang peran baru pengontrol dari waktu ke waktu melalui analisis bibliometrik serta melalui analisis konten menggunakan teknik penambangan teks. Perspektif media bisnis ditujukan untuk menyelidiki peran dan kompetensi baru pengontrol yang muncul dari meningkatnya digitalisasi lingkungan bisnis. Alasan utama untuk ini adalah bahwa kami bertujuan untuk memberikan bukti tentang perubahan peran yang disebabkan oleh meningkatnya digitalisasi lingkungan bisnis. Oleh karena itu, kita harus membuktikan bahwa pergeseran peran ini telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dengan membandingkan isi perdebatan peran sebelumnya dan baru-baru ini.
Pertama, kami memeriksa pola perdebatan tentang peran baru pengontrol dari waktu ke waktu melalui analisis bibliometrik, serta melalui analisis konten menggunakan teknik penambangan teks. Metode analisis isi merupakan teknik sistematis yang dapat direplikasi untuk mengompresi banyak kata teks menjadi lebih sedikit kategori konten berdasarkan aturan eksplisit pengkodean. Dengan demikian, metode ini dianggap berguna untuk menangani volume data yang besar untuk memeriksa tren dan pola dalam dokumen. Untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang peran pekerjaan baru pengontrol, kami menggabungkan analisis isi kuantitatif untuk interpretasi teks berorientasi kategori dan analisis frekuensi untuk interpretasi teks berbasis statistik. Lalu untuk mendapatkan keuntungan dari kekuatan kedua metode tersebut, analisis frekuensi seperti yang dijelaskan oleh Martins et al. Tahun 2011 dilakukan dengan mengikuti prosedur pada gambar 2 pada software KDE Miner dan ekstensinya WordStat. Dengan menggabungkan analisis isi kualitatif dengan analisis frekuensi kuantitatif, kita dapat memperoleh keuntungan dari kekuatan kedua metode tersebut. Lalu, berdasarkan hasil analisis frekuensi secara kuantitatif, juga dilakukan analisis klaster untuk mengetahui apakah isi publikasi menunjukkan pola tertentu dari segi frekuensi beberapa kelompok data. Oleh karena itu, kami secara sistematis menyaring unigram terbitan dan frase 2 hingga 5 kata untuk melakukan prosedur pengkodean di mana setiap unigram dan n-gram ditetapkan ke kategori yang ditentukan. Selanjutnya, frekuensi relatif unigram dan n-gram yang ditetapkan ke kategori tertentu dihitung menggunakan rumus berikut: RFUC, P FUC dan RFN, Fn seperempat PFN dan Q 1P. RFUC atau RFNC adalah frekuensi relatif unigram atau n-gram yang ditetapkan ke kategori. FUC atau FNC adalah frekuensi unigram atau n-gram yang ditetapkan ke kategori. Lalu untuk FU atau FN yaitu adalah frekuensi total semua unigram atau n-gram. Lalu untuk slide 9, ini adalah bentuk desain portofolionya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada perspektif media bisnis. 4.1 Analisis bibliometrik. Publikasi membahas perubahan peran untuk pengendali dan MA tetap stabil atau bahkan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan serupa dapat ditentukan mengenai tren di sekitar istilah seperti Internet of Things atau Industrial Internet, mewakili inisiatif terkait dari wilayah geografis lain. Peran, tugas, dan keterampilan baru pengontrol dipicu oleh inovasi TI terkini seperti Big Data dan Industri 4.0. Nah, selanjutnya 4.2 yaitu lingkungan bisnis baru pengontrol. Nah, di situ terdapat grafik hasil analisis isi kualitatif dan kuantitatif menunjukkan bahwa pengontrol dan profil pekerjaan MA sedang mengalami proses perubahan yang signifikan. Selanjutnya perspektif organisasi, statistik, deskriptif, dan hasil empiris. Analisis selanjutnya didasarkan pada 4.253 dataset dari 2 sumber data. Sumber data yang pertama terdiri dari 1922 iklan pekerjaan dari 29 perusahaan DAX. Sedangkan yang kedua terdiri dari 2.331 profil anggota dari 141 DAX, MDAX, dan perusahaan lainnya. Kumpulan data mencakup berbagai perusahaan dan di 23 industri, di mana industri otomotif merupakan bagian dari lebih dari
sepertiga dari keseluruhan sampel, diikuti oleh industri peralatan listrik dan industri teknik mesin. Selanjutnya diskusi 6.1 batasan. Batasan pertama, hasil analisis literatur didasarkan pada sampel yang dipilih dari 63 publikasi akademis dan praktis yang kami identifikasi sebagai relevan untuk penyelidikan lebih lanjut. Batasan kedua berkaitan dengan metode analisis yang diterapkan. Dua batasan utama lainnya terkait dengan sumber data yang digunakan untuk mempelajari perubahan peran, tugas, dan keterampilan dari perspektif organisasi. Batasan lebih lanjut berkaitan dengan kredibilitas profil anggota yang diekstraksi. Selanjutnya ada implikasi untuk penelitian dan praktik. Terlepas dari keterbatasan yang ditemukan sebelumnya di 6.1, temuan ini berkontribusi pada perdebatan akademis dan praktis yang sedang berlangsung tentang perubahan peran yang diharapkan dari pengontrol dan profesi MA dengan menganalisis perubahan ini dari media bisnis dan perspektif organisasi. Lalu ada beberapa pertanyaan yang timbul. Apakah perlu mempersiapkan pengawasan dan MA perusahaan untuk persyaratan keterampilan yang berubah? Dalam hal ini, proses perubahan dari pengontrol dan profil pekerjaan MA dijelaskan dapat berfungsi sebagai panduan yang berguna bagi perusahaan yang mencari jawaban atas pertanyaan apakah mitra bisnis dan ahli data atau tidak mengontrol diperlukan untuk menentukan sejauh mana persyaratan keterampilan akan berubah di lingkungan kerja di masa depan. Perlu untuk menilai sifat, tingkat, dan kecepatan perubahan bisnis yang disebabkan oleh TIK. Namun di satu sisi mungkin spekulatif untuk mengasumsikan bahwa inisiatif digitalisasi dan teknologi inovatif seperti industri 4.0, big data, atau internet industri akan diadopsi secara luas di tahun-tahun mendatang. Dan oleh karena itu karyawan, organisasi, dan negara harus mempersiapkan diri secara ekstensif untuk skenario ini. Lalu ada pertanyaan lain yang harus dijawab dalam konteks ini adalah peran pekerjaan masa depan mana yang akan diprioritaskan dalam profesi pengendalian ketika adopsi inovasi teknologi semakin meluas di tahun-tahun mendatang. Menurut perusahaan konsultan, segera saja tidak akan cukup untuk mengubah dari counter kacang berorientasi kontrol atau menjaga skor menjadi mitra berorientasi bisnis. Sebaliknya, skenario dijelaskan di mana pengontrol harus berubah menjadi mitra bisnis dengan keahlian teknis tingkat tinggi di bidang ilmu data. Namun, pendapat yang dikemukakan Bimani dan Wilcox bertentangan dengan pendapat sebelumnya, menyatakan bahwa profesional akuntansi harus memiliki kemampuan untuk memahami potensi teknik analitik data tingkat lanjut ini dan mengimplikasikannya terhadap tugas mereka. Tetapi mereka menekankan bahwa MA tidak perlu mengembangkan keahlian teknis spesialisasi dalam manipulasi dan analisis data. Sebaliknya, data scientist dengan keterampilan dalam teknik kuantitatif dan statistik diperlukan untuk membantu pengontrol dan MA dalam menangani dan membentuk penyediaan informasi dan memanfaatkan data dalam jumlah besar. Dalam hal peran, tugas, dan keterampilan baru, pengontrol dan MA memang diperlukan. Organisasi disarankan untuk mengidentifikasi dan berusaha menutup celah keterampilan potensial dengan berinvestasi dalam pengembangan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan dari karyawan mereka. Karena digitalisasi lingkungan bisnis diharapkan menghasilkan penurunan waktu paruh keterampilan, investasi dalam pendidikan dan pelatihan formal ini sangat diperlukan agar tetap kompetitif. Oleh karena itu merupakan fakta yang diakui bahwa perusahaan perlu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan keterampilan yang sesuai dalam analisis bisnis melalui pelatihan formal. Selanjutnya di 6.3 ini pekerjaan masa depan. Mengingat berbagai implikasi digitalisasi bagi profesi akuntansi pengendalian dan manajemen,
Masih ada beberapa arahan lain yang dapat diambil dalam penelitian selanjutnya. Selain manfaat yang saat ini sedang dipromosikan oleh para trendsetter, tren digital seperti industri 4.0 atau internet industri juga diharapkan memiliki sisi gelap. Misalnya, peningkatan digitalisasi bertanggung jawab atas peningkatan kesenjangan sosial ekonomi digital, karena akan muncul ketimpangan baru antar individu, kelompok sosial, organisasi, dan juga negara. Selain itu, peningkatan persyaratan keterampilan yang diperlukan untuk peran pekerjaan baru mungkin dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Memang, pengontrol dan MA diperingatkan untuk berhati-hati saat beroperasi dengan big data, karena kelebihan informasi mungkin dapat mengakibatkan kelebihan kognitif. Peneliti di masa mendatang dapat berfokus untuk menyelidiki dampak dari peningkatan persyaratan keterampilan pada aspek sosial dan kesehatan. Dalam konteks ini harus ditekankan bahwa lebih banyak penelitian interdisipliner diperlukan pada antarmuka antar ekonomi bisnis, akuntansi, dan sistem informasi yang menggabungkan pengetahuan tentang perkembangan teknologi terkini dan mode TI dengan pengetahuan mengenai peran pekerjaan saat ini dari disiplin pengendalian dan akuntansi. Arah penting lainnya dari penelitian terkait dengan perspektif penelitian untuk menghadapi kesenjangan digital yang disebabkan oleh meningkatnya digitalisasi lingkungan bisnis, perlu dilakukan penelitian tentang implikasi proses transformasi ini dari berbagai perspektif. Misalnya, peneliti masa depan seharusnya tidak hanya fokus pada pemeriksaan persyaratan keterampilan dalam peran pekerjaan yang beragam dari perspektif media bisnis dan organisasi, tetapi juga pada kursus lembaga pendidikan tinggi, penawaran dalam hal proses peningkatan keterampilan, serta perspektif karyawan, termasuk harapan dan persepsi mereka tentang tantangan baru. Dengan mengidentifikasi kesenjangan antar perspektif yang berbeda ini, kekurangan keterampilan dapat diidentifikasi dan ditangani secara memadai untuk memenuhi tuntutan keterampilan yang lebih tinggi dalam praktik kerja di masa depan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemeriksaan implikasi dan peningkatan digitalisasi manufaktur dan lingkungan bisnis untuk peran pekerjaan, keterampilan, dan kompetensi pengontrol dan profesi MA dari media bisnis dan perspektif organisasi. Dalam melakukannya adalah tujuan utama untuk berkontribusi menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana peran pekerjaan baru ini muncul dan sejauh mana perubahan ini telah menyebar dalam praktik organisasi. Bersamaan dengan maraknya inovasi teknologi yang saat ini sedang dipromosikan seperti big data, predictive analytics, cognitive computing, dan secara umum industri 4.0, kesenjangan keterampilan antara persyaratan masa depan dan peran pengontrol saat ini menjadi jelas. Kesenjangan ini pada gilirnya merupakan kebutuhan bagi pengontrol untuk meningkatkan keterampilan mereka dan untuk mengeksploitasi tugas baru agar menjadi tak tergantikan dalam organisasi. Melanjutkan arahan tersebut, gambaran umum yang muncul dari hasil penelitian ini bersifat kontradiktif. Sehubung dengan peran pengontrol sebagai ilmuwan data, literatur ambigu tentang perlunya perubahan peran pengontrol. Lebih khusus lagi, perdebatan seputar peran pekerjaan baru pengendalian telah menghasilkan permohonan dalam literatur akademis dan praktisi untuk peran mitra bisnis yang lebih analitis dan cerdas secara emosional dengan keterampilan matematika, statistika, dan pemrograman. Minat kolektif dalam literatur akademis dan praktisi ini dapat dimengerti, dinilai berdasarkan apa yang disajikan penelitian terbaru sebagai implikasi dari lingkungan bisnis dan lingkungan kerja yang semakin digital dan otomatis di masa depan. Namun, menemukan sedikit bukti tentang keberadaan tugas analitik data atau perlunya keterampilan yang diperlukan untuk tugas tersebut dalam praktik sehari-hari. Temuan ini berkontribusi pada perdebatan akademis dan praktis yang sedang berlangsung tentang perubahan peran yang diharapkan dari pengontrol dan profesi MA, karena mereka akan membantu peneliti dan praktisi untuk memahami mengapa peran baru, keterampilan dan kompetensi mungkin atau mungkin tidak menjadi penting untuk profesi pengontrol. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Terima kasih untuk waktu yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.